Shalom, selamat pagi saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan kepada setiap kita pribadi, lemah pribadi, dan setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya dan kemuliaannya. Kita menyembah kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang minggu ini. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus untuk kebaikanmu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami Engkau Tuhan, mengalami kuasa kemuliaan-Mu. Rahmatan ayase Hiralamayasa Hiralamayasana Huralamayasende. Tuhan, inilah kami Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini Tuhan. Yesus Tuhan. Syakata pakata parada bala-bala-bala.
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu atas setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada di seluruh Tuhan rumah umat-Mu Tuhan, yang bersekutu pagi hari ini Tuhan, mengalami kemuliaan-Mu dan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kuasa Tuhan selalu dinyatakan kepada kita. Percayalah, kita mengalami mujizatnya. Ada yang tak mungkin baginya Tuhan kita, pembebas yang telah bangkit, jadikan kita umat pilihan. Tak ada yang tak mungkin baginya Raja kita, penguasa yang telah bangkit, jadikan kita umat pemenang. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu aku tetap berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Yang tak mungkin baginya Tuhan kita,
lukiskan kasih yang kau berikan, karya terbesar tiada bandingannya, tiada bandingannya. Oh, terangkan pintu Tuhan, kasih-Mu setia menjagaku, ikhlas kunyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, kasih-Mu setia menjagaku, dan kunyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang kami sembah, Allah yang maha kuasa. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan, hanya kepadamu kami bergantung Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan menguasai setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup itu Tuhan, yang mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku,
kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan, menyatakan apa yang Kau mau. Iya Bapa, Yesus Tuhan. Hirarara baralama yasa, hirarara baralama yasi, hidaya kararara bayasa. Bapa, Bapa, oh inilah kami Tuhan. Kami sungguh rindu Engkau Tuhan berkarya dan menyatakan kuasa-Mu. Tuhan, nyatakanlah pagi ini Tuhan, isi hati-Mu. Nyatakan Tuhan, isi hati-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Oh, teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, dan bangkitkan roh kami Bapa. Syakata para rabala baraya sakata para ina kata para rabaya sakata para. Pagi ini Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan kepada setiap kami umat-Mu Bapa. Kami sungguh rindu Tuhan dapat kekuatan yang baru Tuhan. Karena Kau berkata Tuhan, orang yang mencari Engkau mendapat kekuatan yang baru, kesegaran yang baru Tuhan. Jamah setiap kami dengan kuasa firman-Mu yang meneguhkan. Tuhan, urapi kami semua umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami persiapkan Tuhan hati kami untuk Engkau Tuhan berbicara. Pikiran perasaan hati kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa, dengan kuasa urapan dari Allah yang Maha Tinggi. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu Tuhan mengkuatkan setiap kami Tuhan, mengajar mendidik kami ya Tuhan, bahkan mungkin menegur kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, amin. Rahmatnya selalu baru setiap pagi, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Betty dan juga untuk pengurus di tempat ini. Puji Tuhan, mohon maaf saya tidak pakai baju merah saudara, karena tidak dikasih tahu ada dress code baju merah ya. Padahal saya punya banyak baju merah saudara. Karena sejak saya menikah dengan istri saya, mertua saya selalu beliin baju merah waktu Sinja. Wah, puji Tuhan. Saudara, tema pagi hari ini adalah from a mess to a message. Dari kehidupan yang kacau, dari kehidupan yang banyak masalah, dari kehidupan yang banyak tekanan, Tuhan bisa ubahkan saudara. Dengan kuasanya, Tuhan bisa pulihkan jadi sebuah kesaksian yang indah, kesaksian yang powerful. Tadi kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa, Ibu Fen-Fen. Ngadepin tantangan, sakit, anaknya sakit juga. Tapi terus berdoa, terus percaya, terus berharap pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengubahkan, turn her mess. Kekacauan diubahkan, Tuhan pulihkan. Terjadi mujizat dalam keluarganya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh dahsyat. Saudara, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi masalah. Benar? Berapa banyak yang hidupnya tidak pernah menghadapi masalah? Semua pasti menghadapi masalah, apakah itu masalah keluarga,
masalah hubungan dalam keluarga mungkin, masalah keuangan, mungkin juga masalah yang lain, saudara. Nah, kita bisa melihat bahwa masalah datang bukan saja kepada orang dunia, tapi orang benar pun dapat masalah. Orang yang melayani Tuhan pun dapat masalah, saudara. Namun yang penting, saudara, dari kehidupan ini bukan masalahnya, tapi bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi masalah. Waktu sikap kita benar, maka kita akan tetap teguh menghadapi masalah. Waktu sikap kita salah, kita akan runtuh waktu kita menghadapi masalah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, saudara, dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang luar biasa namanya Stefanus. Dia ini pelayan Tuhan, dia memberitakan Injil, memberitakan firman. Namun apa yang terjadi, saudara? Dia malah dikepung oleh orang-orang Yahudi. Dirajam. Dan saudara tahu waktu akan dirajam dengan batu itu. Nah, dari situ saudara kita melihat kualitas kehidupannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Sehingga Stefanus bisa berkemenangan, saudara. Menghadapi tantangan, tekanan, nyawa sekalipun. Dia tetap teguh berdiri. Dan dia berkemenangan. Kita baca Kisah 7 ayat 55 sampai 60. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa baca sama-sama. Dengan suara yang keras, saudara. 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara perhatikan kehidupannya kepepet, saudara. Melayani Tuhan. Tapi ngadepin tantangan yang sangat berat, bahkan nyawanya terancam. Saudara lihat apa yang membuat Stefanus tetap berkemenangan. Yang pertama, saudara, dia fokus kepada Tuhan. Kita baca ayatnya Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, apa saudara? Dia menatap ke langit. Kemudian dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, kalau kita lagi mengalami tekanan, kita lagi ngalamin masalah. Saudara, kalau kita lihat kanan kiri kita, keadaan justru mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada seorang wanita punya saudara kaya raya, saudara. Kemudian wanita yang kaya ini bilang, kamu kalau ada masalah, ngomong sama aku. Ya, kalau ada masalah ngomong sama aku. Kesempatan ini tidak digunakan sekalipun, saudara. Sampai suatu kali wanita ini mengalami masalah yang berat. Dan kemudian dia datang kepada saudaranya yang kaya raya itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak membantu, saudara. Yang kaya ini. Kenapa? Karena dia berjanji, kamu kalau ada masalah ngomong sama saya. Gak janji bantu, saudara. Cuman janji ngomong sama saya. Akhirnya cuman ngomong doang. Saudara, akan ada banyak orang di sekitar kita itu bisa mengecewakan kehidupan kita. Makanya Tuhan suruh lewat kehidupan Stefanus untuk apa? Memandang ke atas. Fokus kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan. Sekarang ini eranya sosial media, betul saudara? Berapa banyak yang punya Instagram? Boleh angkat tangan? Ibu malu-malu ya, padahal tadi baru postingan saudara. Nah, ini eranya Instagram. Saudara, kalau hati kita ini tidak dijaga, hati kita nggak siap, jangan main Instagram, saudara. Waktu kita menghadapi masalah, kita nggak lihat ke atas, kita lihat yang lain. Kita lihat Instagram, sosial media. Kemudian lihat postingan temennya, suami istri. Wah, istrinya baru pulang. Ceritanya ini di Instagram baru pulang dari bisnis trip. Dan kemudian suaminya datang bawa bunga dan kado. Wah,
semakin terluka, saudara. Karena apa? Karena dia ngalamin tiap kali suaminya bisnis trip cuman bawa pakaian kotor, saudara. Nah, ini hatinya makin luka. Kemudian lihat ya saudaranya yang lain, sesama Voik, saudara. Wah, yang lain pergi kemana, saudara? Hawaii. Ya, liburan ke Hawaii, barusan liburan Independence Day. Sedangkan aku ke Pulau Ubin, saudara. Nah ini saudara, kalau hati tidak dijaga dan kalau kita nggak fokus kepada Tuhan, memandang kepada surga, memandang kepada Tuhan, dan kita lihat yang lain-lain, itu tidak membuat kita ini makin dikuatkan, tapi kita akan jadi makin lemah, saudara. Karena itu Stefanus mengajar, memberi teladan kepada kita. Kalau kamu menghadapi masalah, tekanan yang berat, lihat ke atas, sebab di atas ada Tuhan Yesus. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa dan siap memberikan pertolongan dan kemuliaannya bagi kita. Pergumulan apapun yang berat dalam kehidupan kita, saudara, pandang ke surga. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita makin kuat, kita tidak jatuh, tapi kita makin berkemenangan. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kita jangan compare dengan orang lain. Saudara, kalau ingat kisahnya Petrus juga ngalami yang sama. Khotbah, menginjil, masuk penjara, dianiaya. Tapi Tuhan Yesus lepaskan, kirim malaikat lepas. Kenapa Petrus lepas, Stefanus kok tidak lepas? Kemudian ada kisah Daniel. Daniel masuk gua singa, gak mati. Singa cuman cium-cium, jilat-jilat, saudara, gak dimakan. Bebas, tapi kenapa Stefanus harus mati? Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam perapian yang panas. Tidak mati, tapi kenapa Stefanus harus mati? Kalau ada teman saudara tanya, apa jawab saudara? Saya ajarin saudara. Saudara jawab bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan yang berdaulat. Kita tidak punya kehendak sedikit pun. Bahwa kita ini bisa menentukan mana yang lepas, mana yang mati, mana yang hidup. Tapi Tuhan yang punya kedaulatan sepenuhnya, saudara. Nah itu yang harus jadi pegangan dalam kehidupan kita. Gak perlu compare. Karena Tuhan itu yang berdaulat. Fokus saja sama Tuhan. Kita baca ayatnya sekali lagi, saudara. Saudara lihat ya. Stefanus yang penuh dengan apa, saudara? Roh Kudus. Roh Kudus. Dia memandang ke langit, dia penuh Roh Kudus. Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa kuatkan kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa mengokohkan kehidupan kita. Waktu batu itu datang, itu batu masalah, batu fitnah mungkin, batu pergumulan, tekanan yang berat. Kalau ada Roh Kudus, pandangan mata kita beda, saudara. Kita bisa melihat yang lebih di atasnya, kemuliaan dari penderitaan itu. Kita bisa melihat yang nanti akan terjadi. Di balik penderitaan, di balik duka cita, ada sukacita. Amin, saudara. Karena itu saya mendorong saudara, bulan ini bulan doa, saudara. Banyak bergaul dengan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Masuk menara doa. Berdoa di rumah. Suami istri berdoa gandengan tangan. Berdoa. Nah saudara, waktu kita berdoa, banyak memuji Tuhan, Roh Kudus itu akan urapi kehidupan kita. Pengurapan itu yang bisa membuat kita ini matanya itu beda melihatnya, saudara. Nggak lihat batu yang datang, tapi lihat kemuliaan di atasnya itu, saudara. Nah, ada orang yang punya masalah, nyanyi, suka nyanyi. Ini sesuatu yang luar biasa. Waktu dia banyak nyanyi, dia bisa melihat bahwa masalahnya itu tidak terlalu parah, saudara. Karena pada saat dia menyanyi, suaranya lebih parah dari masalahnya, saudara. Ya, enggak, saudara, kita perlu banyak nyanyi, banyak muji Tuhan. Enggak peduli suara saudara bagaimana. Banyak memuji, menyembah Tuhan. Supaya apa? Roh Kudus itu mengurapi kehidupan kita. Kita makin teguh, kita makin kokoh. Saudara, jangan cuman memuji Tuhan waktu kita ini ada dalam pergumulan, berdoa waktu ada dalam tantangan baru berdoa. Ada sebuah kisah seorang
Pegawai bangunan itu lagi tugas di tempat yang tinggi, di bangunan yang tinggi, saudara, berpuluhan lantai. Kemudian dia ada perlu sesuatu kepada temannya yang di bawah, dia teriak-teriak, tolong aku. Karena bisingnya kota itu dia tidak bisa mendengar, saudara, karena jauhnya tidak bisa mendengar. Akhirnya dia ambil koin, saudara, koin 10 sen dia lempar, kena kepalanya. Oh, dia ambil, saudara. Loh, kok tidak lihat ke atas? Dia lempar lagi 50 sen. Oh, temannya yang di bawah, oh ada berkat Tuhan. $1 dilempar, saudara. Sampai pada akhirnya dia ambil kerikil itu, saudara ya. Di atas temannya ambil kerikil, dia lempar kepada temannya. Baru dia baru lihat ke atas. Saudara, tentunya kita gak mau jadi orang Kristen yang waktu ada masalah baru lihat kepada Tuhan. Stefanus mengajarkan hidupnya penuh Roh Kudus. Karena apa? Dalam kesehariannya dia bergaul dengan Roh Kudus. Sehingga waktu menghadapi tantangan, Roh Kudus kuatkan kehidupannya. Sehingga dia bisa melihat ke surga. Dan pertolongan itu datang, kekuatan itu datang. Berapa banyak yang rindu, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga waktu menghadapi tantangan apapun kita bisa berkata, bukan karena kuat dan gagahku Tuhan. Tapi karena Roh Kudus-Mu. Dan Kau menjadikan aku lebih daripada pemenang. Tepuk tangan untuk Allah kita, saudara. Yang kedua, saudara, kita perlu belajar untuk apa? Berserah kepada Tuhan. Kita baca ayatnya, Kisah 7 ayat 59. 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Stefanus berdoa, Tuhanku serahkan rohku. Kenapa, saudara, waktu dalam keadaan terjepit dia bisa otomatis, Tuhanku serahkan hidupku. Nyawaku aku serahkan kepadamu. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya Stefanus terbiasa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dalam kesehariannya dia terbiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi waktu masalah datang, bukan hal yang sulit, nyawa sekalipun, Tuhan aku serahkan kepadamu. Kita perlu belajar, saudara, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kehendak-Mu Tuhan, tapi kehendak-Ku. Orang yang kuat itu adalah orang yang percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Percaya bahwa kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, ada sebuah quotation yang luar biasa. Kalau saudara sering naik pesawat terbang, kamu bisa tenang naik pesawat tanpa mengenal pilotnya. Benar, saudara gak kenal pilotnya siapa. Baru lulus sekolah, saudara gak tahu itu baru lulus sekolah penerbangan. Lalu kenapa masih selalu resah menjalani hidup? Padahal tahu Tuhan yang mengatur segalanya. Saudara, kita ini mengenal Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan yang kontrol segala sesuatu. Termasuk waktu masalah datang. Nah, kenapa kita menjadi tidak percaya? Kalau naik pesawat terbang aja kita percaya bahwa kita akan sampai ke tempat tujuan. Betul, saudara? Nah, belajar berserah di tengah kesulitan. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu datang? Ada 2 hal, saudara, kita mau belajar. Ada 2 hal kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Ujian itu perlu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita ini makin kokoh, saudara. Ayatnya 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Next. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kenapa Tuhan izinkan masalah datang? Bukan untuk hancurkan kehidupan kita. Karena rencananya itu selalu damai sejahtera. Rencananya selalu keberhasilan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Supaya kita kokoh, supaya kita makin kuat, supaya kita lebih perkasa. Saudara, dalam dunia otomotif, sebelum mobil diproduksi secara massal, dia akan menjalani tes ini, saudara. Crash test. Jadi mobil itu akan diluncurkan dengan kecepatan tertentu, ditabrakkan kepada tembok yang sangat keras. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan mobil itu. Untuk menguji ketahanan mobil itu, saudara. Setelah berkali-kali dites, maka ditemukan bahwa mobil ini layak untuk diproduksi. Layak untuk dipasarkan. Karena waktu terjadi kecelakaan sekalipun, itu tidak akan
ada sesuatu yang serius karena ada perlindungan, ada airbagnya bekerja, ada kekuatan pada sasis-sasis di depan, pada pintunya. Sehingga itu memberikan keamanan. Saudara, hidup kita ini juga mengalami banyak ujian, tantangan. Seringkali ini saudara harus diuji terus. Supaya apa? Supaya makin kuat. Supaya benar-benar teruji. Saudara mau jadi orang Kristen yang tahan banting, harus sering dibanting saudara memang. Jadi harus makin kuat. Supaya kita keluar karakternya, kokoh, teruji. Saya pernah sakit, mungkin sakitnya ada saudara yang lebih parah. Saya sakit sinus bertahun-tahun saudara. Dan mujizat Tuhan, saya pergi ke beberapa dokter. Singapura juga, spesialis, gak sembuh saudara. Tiap kali KKR saya tumpang tangan, angkat tangan. Gak sembuh-sembuh. Tapi belajar percaya, belajar berdoa, belajar beriman terus. Sampai kemudian Tuhan menyembuhkan dengan mujizat saudara. Nah sekarang kalau saya sakit flu, aduh itu gampang banget. Dulu sinus Tuhan sembuhin, apalagi flu Tuhan pasti sembuhin. Nah di antara saudara mungkin ada punya pengalaman disembuhkan dari sakit yang sangat berat. Waktu saudara ngalami sakit cuman pusing-pusing, pasti itu kecil sekali. Karena apa? Iman saudara sudah terlatih, kuat menghadapi penyakit yang ganas. Imannya kuat. Nah Tuhan itu mengizinkan ini seperti mobil ditabrakan terus, tabrakin terus. Enggak sekali, tabrakin terus. Untuk menguji. Supaya kita benar-benar teruji. Saudara. Nah ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa ujian iman itu harus datang? Yang kedua, supaya kita itu makin murni di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa saudara? Kemurnian imanmu. Katakan sama-sama, kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenapa masalah harus datang? Kenapa kita ada dalam keadaan yang messy? Yang orang kelihatannya gak bisa bantu. Tertekan. Kenapa? Tuhan mau menguji. Tuhan mau memurnikan iman kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan. Iblis memberikan pencobaan. Dan iblis memberikan pencobaan supaya kita jatuh. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi Tuhan itu menguji kita. Memberikan ujian. Dan ujian itu supaya apa? Supaya kita naik level. Supaya kita ini naik tingkat. Kalau kita lulus ujian, kita ini makin mulia. Makin mulia. Makin murni, saudara. Itu yang Tuhan rindukan. Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya apa? Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Kadang kita akan doa, saudara, kok gak dijawab ya Tuhan? Lama berdoa, kok gak dijawab ya Tuhan? Kok kayaknya engkau gak mendengar doaku? Kok orang lain lebih cepat dijawab? Kenapa aku gak dijawab? Tuhan mau menguji kemurnian hati kita. Kemurnian iman kita. Tuhan mau melatih iman kita. Supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu dimurnikan dengan emas. Saudara, emas itu kalau dipanasi itu akan meleleh. Dipanasinya itu perlu berapa derajat saudara? Ada yang tahu? 100 derajat? Air itu saudara 100 derajat ya. Saudara masak air mendidih itu 100 derajat. Tapi emas saudara mau dimurnikan. Itu memerlukan panas 1064 derajat Celcius sampai emas itu bisa leleh. Dan saudara tahu waktu semakin dipanaskan, itu logam yang kurang mulia, apakah itu tembaga, apakah itu perak, apakah itu besi, itu akan terlepas dari emas yang murni ini. Dipanasi terus makin terlepas, dipanasi terus makin terlepas sampai terpisah saudara. Nah Tuhan itu menguji iman kita. Dan itu tidak enak. Karena apa? Memang bukan untuk kenyamanan. Tuhan menguji kita untuk sebuah karakter yang mulia. Karena itu saudara masih banyak saudara karakter kita yang kurang mulia betul.
seringkali masih iri hati, seringkali masih ngomongnya kasar, seringkali masih kurang beriman, seringkali masih menganggap diri sendiri hebat. Nah saudara, Tuhan mau murnikan. Karena itu perlu dipanasi. Berapa? 1064 derajat Celcius saudara. 1064. Jadi waktu kita dipanasi oleh Tuhan, saudara, 100. Oh Tuhan, kok panas Tuhan? Kamu ini air atau emas? Ya kalau air 100 udah cukup. Kamu emas 1064. Panasi terus. 100, 200. Ah Tuhan, panas Tuhan, gak nyaman. Memang bukan untuk nyaman, tapi untuk karaktermu keluar. 300. Capek ya saudara, nopek, sapek. Ah Tuhan, capek Tuhan. Nah saudara, belum 1064. Sudah capek saudara, capek deh saudara ya. Nah Tuhan mau memurnikan kehidupan kita. Kalau ada ujian datang, yang gak enak datang. Nah itu kadang terjadinya dengan orang-orang terdekat kita, betul? Di keluarga kita. Gak enak tapi harus ngampuni. Gak enak tapi harus ngomongnya baik. Gak enak tapi harus tetap mengasihi. Bayangin saudara kalau kita semua ini ketemu dengan orang yang kudus semua. Gak pernah salah semua. Orang suci semua. Kita belajar apa saudara? Firman Tuhan bilang kasih itu sabar. Makanya perlu ada orang-orang yang menguji kesabaran kita. Mungkin itu suami, mungkin itu anak, mungkin itu istri. Istri saya gak ada kan saudara ya. Ya. Orang-orang terdekat kita Tuhan pakai. Panasi kita. Supaya apa? Karakter yang tidak mulia itu lepas. Supaya kita makin dimurnikan. Makin murni. Makin murni. Saya masih ada waktu ya saudara. Nah saudara ada sebuah kisah namanya Arthur Ashe saudara. Seorang petenis kulit hitam dari Amerika. Suatu kali dia kena sakit jantung, harus dioperasi. Bypass, kemudian harus dapat transfusi darah. Sayangnya saudara yang terjadi transfusi darah itu ada virus AIDS, HIV. Akhirnya bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran. Tapi karena transfusi darah. Akhirnya dia mengidap AIDS. Dia makin kurus, dia menderita saudara. Dan kemudian suatu kali dia diwawancarai, penggemarnya datang. Arthur, pernahkah engkau berdoa dan bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa mesti aku Tuhan? Kenapa mesti aku yang ngalamin? Kemudian Arthur Ashe menjawab, sobat tahukah kamu di dunia ini paling tidak ada 50 juta orang yang bermain tenis secara benar. Tapi hanya 5 juta orang mendapat kesempatan melakukannya. Dari 5 juta hanya 500 ribu yang jadi pemain tenis profesional. Dari 500 ribu itu hanya 50 ribu yang bertanding dalam pertandingan bergengsi. Dari 50 ribu hanya 5 ribu yang mencapai Grand Slam. Dari 50 orang, dari 5 ribu jadi 50 itu mencapai Wimbledon. Pertandingan tenis kelas dunia. Hanya 4 orang masuk semifinal. Hanya 2 orang masuk final. Dan 1 orang menjadi juara. Dan aku pernah mengangkat piala Wimbledon. Waktu aku jadi juara, aku tidak pernah bertanya, why me Lord? Kenapa aku Tuhan? Jadi sekarang, pantaskah aku ketika aku sakit? Aku bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa harus aku Tuhan? Tidak. Aku memang tidak tahu apa yang sebabnya Tuhan mengizinkan hal ini. Tapi aku tahu apa yang dia perbuat selalu baik bagiku. Amin saudara. Inilah iman yang murni. Yang Tuhan itu mau munculkan dari kehidupan kita. Karena itu Tuhan ajar kita untuk apa? Berserah. Berserah terus. Tiap hari berserah. Tiap hari percaya. Tiap hari berserah. Tiap hari percaya. Maka hidup kita saudara akan terus dimurnikan. Terus dimurnikan. Makin mulia. Lebih mulia dari emas yang murni, Tuhan bilang. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, mengampuni orang yang bersalah. Kisah 7 ayat 60, kita baca sama-sama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, kita perlu mengampuni orang yang bersalah. Saudara tahu kenapa kadang mujizat itu tidak
kita nggak ngalami mujizat Tuhan, saudara. Karena waktu kita keadaan tertekan ya, ada masalah, kita itu cari orang lain untuk disalahin, saudara. Kita cari orang lain, kita nyalain orang lain. Gara-gara suamiku aku jadi gini, gara-gara anakku, gara-gara orang tuaku, aku jadi kehidupannya seperti ini. Gara-gara orang lain, aku jadi seperti ini. Saudara, dan terus waktu kita tidak mengampuni tapi kita mengutuki, hati kita ini tidak kita jaga, saudara. Padahal apa, saudara? Kalau kita mau ngalami mujizat Tuhan, kondisi hati kita ini harus hati yang benar, hati yang murni, hati yang suci. Kan itu belajar untuk mengampuni. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan yang luar biasa. Waktu kejepit, waktu ada masalah, waktu tertekan, saudara. Waktu semuanya hancur, messy, semuanya kacau, gak ada pengharapan. Saudara, Tuhan bilang ampuni. Gak usah cari kesalahan orang, tapi ampuni mereka. Bahkan kalau ada orang yang bersalah, kita harus ampuni. Saudara, Nelson Mandela 27 tahun di penjara, saudara. Penjaga penjaranya sangat jahat, saudara. Tiap hari dia digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Gak sampai di situ, dikencingin, saudara. Setiap kali Nelson Mandela disiksa. Dan kemudian satu kalimat yang keluar, tunggu saatnya, waktu aku keluar nanti. Dan saudara tahu, akhirnya Nelson Mandela keluar, dia jadi presiden. Dan saudara tahu hal apa yang dia lakukan. Dia panggil ajudannya, panggil itu sipir penjara. Sipir penjaranya datang, saudara. Wah, dia ketakutan kan, ini jadi presiden sekarang. Dan kemudian waktu penjaga penjara ini menghadap dia, Nelson Mandela berkata, hal pertama waktu aku jadi presiden yang ingin aku lakukan adalah mengampuni engkau. Waduh, saudara, itu sipir penjaranya langsung nangis. Dia langsung bertobat, saudara. Nah, saudara, menyelesaikan masalah yang ada di luar itu mudah. Tapi menyelesaikan masalah yang ada di hati itu jauh lebih sulit. Betul? Makanya jangan ada dendam. Jangan ada iri hati, jangan ada kebencian. Tapi milikilah hati yang mengampuni. Sebab kalau hati kita beres, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir ya, saudara ya. Biasa kalau yang terakhir ini paling disukai, saudara. Poin yang terakhir, maka mata yang 5 watt jadi 100 watt. Saudara. Ya, leher yang terkulai Tuhan tegakkan kembali. Poin yang terakhir, kita baca sama-sama. Kisah 7 ayat 58, 1, 2, 3. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yang keempat, hidup Stefanus itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Saulus itu setuju Stefanus dibunuh. Bahkan setelah itu Saulus juga membunuh orang-orang percaya, kejar-kejar, menganiaya orang percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, sinar yang terang. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus terjatuh. Dan seketika dia berkata apa? Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Kenapa bisa langsung jawab, ya Tuhan, kenapa? Apa yang harus aku perbuat? Kenapa, saudara? Kenapa? Karena dia punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan salah satu pengalaman yang sangat berbekas di hatinya. Dia ini menjaga pakaian orang-orang yang sedang merajam Stefanus, saudara. Orang melihat peristiwa itu, kita gak akan lupa seumur hidup kita, betul. Paulus juga, dia melihat bagaimana Stefanus mati perlahan-lahan karena hantaman batu mengenai kepalanya, perutnya, tubuhnya. Sampai hancur, sampai mati pelan-pelan. Pasti dia berpikir, kalau Tuhan Yesus itu hanya dongeng, masakan orang mau mati menderita seperti ini? Namun itu saudara, itu mengoyakkan hatinya. Itu memberi impresi yang kuat di hatinya. Namun dia keraskan hati, bahkan dia saudara bunuh orang-orang Kristen. Tapi waktu ketemu dengan Yesus, makanya otomatis seketika dia bisa berkata, ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Karena apa? Karena dia punya pengalaman yang sebelumnya. Dan yang terbesar, waktu dia melihat Stefanus dirajam oleh batu. Stefanus gak tahu bahwa Saulus akan bertobat dan jadi pengkhotbah yang luar biasa, rasul yang diurapi oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu. Amin. Hidup kita harus menjadi saksi.
yang baik bagi orang lain sampai akhir hayat kita, saudara. Kita mungkin gak tahu orang itu akan bertobat, kemudian melayani Tuhan. Yang penting kita ini terus berbuat baik, khususnya dalam keadaan-keadaan terjepit, keadaan-keadaan yang berat. Terus berbuat baik, saudara. Terus berbuat baik, terus menjadi saksi. Saya tutup dengan sebuah kesaksian ini. Ada pendeta yang hebat luar biasa pada abad 19, saudara. Namanya D.L. Moody. Dia berkhotbah kepada jutaan orang. Dia punya seorang teman dekat, SD. D.L. Moody injili temannya ini. Teman dekat. Tapi temannya mengeraskan hati. Injili. Bukan sekali, berkali-kali. Kesaksian hidupnya, kesaksian tentang Yesus. Temannya ini menolak. Sampai suatu kali D.L. Moody meninggal dunia. Banyak orang hadir. Dan di pemakamannya banyak orang bersaksi bagaimana hidupnya hancur. Tapi mendengar D.L. Moody berkhotbah, dijamah Tuhan, diubahkan dan bertobat. Banyak suami istri yang pernikahannya hancur. Waktu mendengar kesaksian hidup D.L. Moody, dia bertobat. Temannya ini begitu tersentuh. Ini orang-orang ini gak kenal dekat dengan D.L. Moody. Tapi mereka bisa bertobat karena kesaksian D.L. Moody, karena khotbah D.L. Moody. Dan saudara, air mata mulai mengalir. Aku teman dekatnya. Tapi sekian lama D.L. Moody kesaksian kepada aku, menginjili aku mengeraskan hati. Tapi hari ini dia berdoa, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di pemakaman D.L. Moody. D.L. Moody gak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan Yesus tahu. Demikianlah hidup kita, saudara. Kita harus jadi saksi apapun keadaannya, dimanapun kita jadi saksi. Jadi orang yang membawa terang kasih Kristus, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya simpulkan bahwa pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Stefanus yang terjepit. Dalam kehidupan Stefanus yang ada tekanan yang berat, nyawanya terancam. Dia fokus kepada Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Roh Kudus hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Karena tahu Tuhan memurnikan. Mengampuni orang yang bersalah. Harus jaga hati. Hati kita harus benar, saudara. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Waktu keadaan tidak baik sekalipun. Maka kita akan mengalami bahwa Tuhan akan mengubahkan. Kita baca sama-sama, saudara. A mess to a message. Kekacauan, hal yang hancur jadi sebuah pesan yang berkuasa. Yang kedua, a test into a testimony. Ujian jadi sebuah kesaksian. A trial into a triumph. Dari sebuah pencobaan jadi pemenang, saudara. Jadi juara. Yang terakhir, a victim into a victory. Jadi korban ini. Tapi kemudian Tuhan ubahkan, kita bisa jadi pemenang. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan, aku berserah.
terima kasih Tuhan untuk isi hatimu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendidik dan mengajar setiap kami Bapa. Memberkati seluruh umat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Meteraikan dalam setiap hati kami Tuhan. Boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Boleh membawa hidup kami Tuhan pada kemuliaan demi kemuliaan. Dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu terus Tuhan dan pakai hamba-Mu Tuhan. Di berbagai tempat di mana Engkau percayakan hamba-Mu melayani ya Tuhan. Berkati keluarganya dan berkati pelayanannya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tahu betapa dalam janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, pagi ini kami satukan hati kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, yang menghadapi Tuhan sakit penyakit Tuhan, menghadapi Tuhan virus corona yang belum terselesaikan. Kami tetap percaya kepada kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup menghentikan virus ini Tuhan dengan ajaib ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh dokter, para perawat, petugas medis. Engkau berkati dan urapi mereka semua. Mereka tetap terjaga oleh karena kuat kuasa-Mu. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berkati seluruh mereka Tuhan. Dan berkati seluruh keluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan untuk bertugas. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Berkati Tuhan hidup mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka sedang lakukan dan kerjakan Tuhan. Engkau campur tangan ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberkati umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan Engkau punya cara Tuhan bagaimana menolong, memelihara seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan ajar seluruh umat-Mu tetap berharap dan bergantung kepada Engkau. Tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Sehingga mereka boleh mengalami kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu, mengalami mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah menolong ibadah kami pada pagi hari ini. Kembalikan kami Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah yang akan datang. Dengan semangat, dengan gairah, dengan kekuatan yang datang dari Engkau. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati.